Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya virus corona ini, pandemi ini, kita sudah meliburkan ruqyah rutin yang kita laksanakan di masjid yang terbuka untuk umum gratis. Itu sudah kita liburkan selama hampir 2 bulan. Jadi kita mengharapkan kepada pasien yang masih memerlukan terapi ruqyah untuk melakukan ruqyah mandiri. Yang bisa dilakukan sebagai terapi untuk ruqyah mandiri adalah diantaranya mandi air hujan, karena sungguhnya air hujan itu fungsinya adalah untuk menghilangkan gangguan syaitan, menyucikan, menangguhkan hati dan menguatkan pendirian sebagaimana dalam surah Al-Anfal. Kemudian bisa juga dengan mandi berendam, mandi daun bidara yang bisa dilakukan setiap pagi dan setiap petang. Kemudian ada satu teknik ruqyah mandiri yang mungkin tidak semua pasien bisa melaksanakannya, tidak semua pasien mampu melakukannya karena ini memerlukan keyakinan dan mental yang agak kuat, yaitu dengan memerangi langsung pasien sendiri, yang memerangi langsung jin-jin yang sedang mengganggunya, atau menghancurkan buhul-buhul sihir yang ada di tubuhnya, atau bahkan memerangi dukunnya. Ya, jadi teknik ini memang tidak semua pasien yang bisa melakukan. Jadi untuk melakukan teknik ini, pasien tentu saja harus memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguhnya sihir dan dukun itu adalah, dan jin-jin itu adalah lemah. Yang pertama dilakukan adalah pasien dalam keadaan bersuci, sudah berwudu, kemudian menutup aurat, kemudian duduk senyaman mungkin, kalau bisa didampingi oleh mahramnya atau suaminya atau keluarganya. Jadi duduk, kemudian mengucapkan istighfar, ya bisa lakukan 3 kali. Kemudian mengumpulkan kedua telapak tangan, kemudian didekatkan ke mulut dan dibacakan surah Al-Fatihah. Kemudian setelah itu pasien memejamkan matanya, kemudian berdoa kepada Allah yang dimulai dengan bismillah dan selawat. Kemudian isi doanya adalah, ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk menghancurkan sihir-sihir, jin-jin yang sedang mengganggu hamba, ya Allah. Atau kalau memang berniat untuk menghancurkan dukunnya, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk menghancurkan dukun yang sedang menyihir hamba, ya Allah. Kemudian pejamkan matanya, kemudian diulangi doa di dalam hati. Dalam keadaan memejamkan mata, seandainya diniatkan untuk menghancurkan buhul-buhul sihir yang ada di tubuhnya, lihatlah dalam keadaan mata tertutup dengan basirah, itu penglihatan mata hati kita, mulai dari ubun-ubun, daerah kepala, sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, perlihatkan kepada hamba jin-jin yang sedang mengganggu hamba atau buhul-buhul sihir yang ada di tubuh hamba. Kemudian insyaallah dengan keyakinan Allah akan memperlihatkan kepada kita jin-jin atau buhul-buhul sihir, benda-benda sihir yang ada yang mengganggu kita. Seandainya sudah nampak, maka berdoalah kepada Allah agar diberikan kekuatan dan senjata untuk menghancurkannya. Jadi di telapak tangan tadi sudah kita bacakan surah Al-Fatihah, kemudian kita tiup lagi di telapak tangan sambil minta kepada Allah senjata yang kita inginkan. Ya, bunyinya bisa, ya Allah, berikanlah hamba senjata untuk menghancurkan jin-jin atau buhul-buhul benda-benda sihir ini, ya Allah. Biasanya pasien akan mendapatkan senjata yang paling sering adalah berupa pedang, ya, atau buhulnya, kalau seandainya buhulnya nampak berupa ikatan-ikatan tali-tali di sekujur badannya, itu bisa senjatanya berupa gunting. Kemudian dengan yakin arahkan senjata itu kepada benda-benda sihir yang ada di tubuh. Seandainya ada di kepala, arahkan ke sana. Seandainya jin itu berada di arah kepala, langsung dengan menggunakan pedang diserang jin itu.
dengan keyakinan dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Maka biasanya untuk cepatnya eksekusi terhadap jin itu dipegang kepala, bagian kepala jin itu, kemudian dia arahkan pedangnya ke arah leher, kemudian dan gerakan menyembelih kita baca Bismillah Allahu Akbar atau dengan dipancung. Ya, kemudian ketika sudah putus, insyaallah jin itu sudah mati, kemudian kita lanjutkan melihat bagian tubuh yang lain. Ya, misalnya sudah di kepala sudah habis, lanjutkan ke tubuh yang lain, yaitu arah ke bawah, tengkuk, arah ke leher, arah ke dada, ya, terus ke perut, ke kaki. Semuanya benda-benda sihir, seandainya itu berupa paku-paku misalnya, bisa dilakukan gerakan mencabut dengan tangan. Seandainya itu berupa jin, bisa dihancurkan dengan pedang. Bisa juga berdoa pasien meminta kepada Allah untuk diberikan semburan api, yaitu dengan berdoa, ya Allah berikan hamba semburan berupa api yang sangat panas, kemudian ditiupkan ke arah jin atau ke arah benda-benda yang ada di tubuh, ya, yang berupa benda sihir. Ya, jadi insyaallah akan langsung terasa oleh pasien ketika sudah dicabut benda itu atau jin-jin yang mengganggunya. Ketika sudah dieksekusi, itu akan langsung terlepas dari pengaruh sihir, insyaallah. Dan teknik ini juga bisa diniatkan untuk menyerang dukunnya. Ya, ketika sudah dibacakan Fatihah di tangan, kemudian menjamkan mata, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah perlihatkan kepada hamba dukun yang menyihir hamba, ya Allah. Maka insyaallah Allah akan perlihatkan, ya, di mana dukunnya, diperlihatkan wajahnya. Kemudian seandainya sudah nampak, kita berdoa kepada, ya Allah dekatkanlah dukun itu tersebut kepada hamba. Bisa saja nanti kita sebelum sampai kepada dukun itu diperlihatkan jin-jin yang bersamanya, maka jin-jin itu pun kita perangi dengan menggunakan pedang, senjata yang ada di tangan kita. Di dalam alam gaib itu kita juga bisa minta kepada Allah senjata lain berupa panah misalnya, ya. Atau kalau kita memang sudah berani, kita langsung saja berdoa kepada, ya Allah dekatkanlah hamba kepada mereka. Kemudian tentu saja mereka akan melawan, dan kita sebagai pasien, ya, seorang pasien juga harus berani untuk melawan mereka itu dengan pedang. Kemudian seandainya sudah dekat kepada dukun itu, eksekusi saja, dan cara yang cepat sama, yaitu pegang kepalanya dengan tangan kiri, kemudian tebas atau digorok atau disembelih dukun tersebut. Ya, ini yang terjadi di alam gaib. Apakah dukunnya mati? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas dengan cara seperti ini biasanya pengaruh sihir itu insyaallah akan hilang. Ya, jadi ini teknik yang bisa dilakukan secara mandiri. Sebagai tambahan, ketika sudah mengeksekusi kepala dukun tersebut atau jin-jin itu, ketika kepala mereka sudah terputus atau terpenggal, pasien tetap memegang kepalanya, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah kirimkanlah pasukanmu, ya Allah, untuk menjemput atau mengambil kepala musuh-musuh ini, ya Allah. Maka akan datang pasukan yang itu adalah pasukan jin muslim yang didatangkan oleh Allah, yang kita bisa berdoa mereka datang, diserahkan kepala itu kepada mereka, mereka akan mengambilnya. Ini yang terjadi dalam praktek ruqyah mandiri yang kita terapkan terhadap pasien. Jadi ruqyah yang teknik ini bisa dilakukan di rumah, dan sebaiknya memang didampingi oleh keluarga, dan sebaiknya memang didampingi juga oleh peruqyah. Ya, kalaupun tidak ada peruqyah, didampingi oleh orang yang memang orang yang bukan orang yang mudah panik, atau yang bisa membimbingnya dengan sambil membaca ayat Al-Quran. Tetapi untuk beberapa pasien, mereka sudah bisa melakukan teknik ini secara mandiri di rumah. Jadi kepada peruqyah, inilah teknik, salah satu teknik yang kita lakukan terhadap pasien ketika pasien terkena sihir, dan insya Allah hasilnya lebih cepat dan langsung ke sasaran, karena pasien itu bisa melihat langsung dengan izin Allah, karena pasien yang disihir itu memiliki sinyal atau penglihatan di alam gaib, di alam jin itu, karena terkena sihir maka dia bisa melihat.
Ketika pasien sudah diruqyah beberapa kali, tentu saja penglihatan ini atau sinyalnya akan makin hilang dan pada akhirnya pasien tidak akan bisa melihat lagi. Ya, kalau kita sebagai peruqyah, karena kita bukan dukun dan kita tidak punya sinyal di alam jin dan kita tidak meminta bantuan jin, kita tidak bisa melihat apa yang terjadi. Tapi pasien kita bimbing, mereka akan menceritakan dan di dalam prosesnya kita bimbing mereka dengan juga tetap membacakan ayat-ayat ruqyah. Inilah salah satu teknik yang insya Allah bisa kita terapkan, bisa dibimbing oleh peruqyah, bisa juga dilakukan oleh pasien secara mandiri di rumah. Itulah yang mungkin kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.